Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal Kusnandar. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas ketiga pada mata kuliah basis data. Dan tugas ketiga tersebut adalah untuk melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning dan BMP MSIM 4206 atau basis data. Dan berikut adalah panduannya. Yang pertama ada commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kemudian yang kedua ada rollback. Yang ketiga ada checkpoint. Kemudian yang keempat adalah trigger. Langsung saja kita masuk pada phpMyAdmin. Pertama kita masuk dulu ke tugas, kemudian masuk pada menu rutin, kemudian create new routine. Di sini masukkan nama transaksi 1. Kemudian masukkan perintah. Baik, setelah memasukkan perintahnya, kita tinggal klik kirim dan berhasil dibuat. Kemudian bisa cek atau eksekusi di sini untuk memanggilnya. Sebelumnya perintah ini belum semua atau belum memasukkan bagian commitnya ya. Jadi hanya awal saja. Baru kita langsung cek aja. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Untuk ID pasiennya 6, nama pasiennya Tito, dan alamatnya di Bandung, serta jenis kelaminnya adalah laki-laki. Untuk sebelumnya pada commit, ketika kita tidak memasukkan commit pada perintah tadi, memang di sini ada ya untuk transaksi 1 atau ini isi dari tabel pasiennya. Namun pada tabel pasien yang di sini itu belum masuk karena tidak memasukkan perintah commit tadi. Kita lanjut saja, kita coba untuk memasukkan perintah commitnya. Apakah bisa masuk ke dalam yang tadi? Kita klik rutin, kemudian tulis transaksi 2. Setelah memasukkan perintahnya, kemudian klik kirim. Dan di sini bisa dibedakan ya dengan yang tadi. Di sini kita atau saya menambahkan perintah commit supaya si data pasien ini bisa masuk ke dalam data sebenarnya yang pasien ini. Coba kita klik kirim dan berhasil.
Kita coba eksekusi. Di sini juga terlihat ya. Kemudian kita coba masuk ke menu pasien. Dan di sini juga sudah masuk data pasiennya. Baik, untuk bagian komit mungkin sudah selesai. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu rollback. Rollback adalah untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan pada nama pasien, Poppy misalkan, menjadi Danar dengan ID pasiennya 3. Coba kita langsung saja masuk phpMyAdmin lagi. Dan baik, untuk transaksi ketiga berikut adalah perintahnya. Kita ubah nama lagi atau kita update nama pasien. Dari yang tadi ID pasiennya dari 6 tuh Tito ya, menjadi nama pasiennya menjadi Rian. Di sini dengan menggunakan rollback. Coba kita klik kirim. Berhasil. Lalu kita klik eksekusi. Nah, baik, untuk perintah yang tadi belum bisa berubah ya dari nama Tito menjadi nama Rian karena ada perintah rollback ya, yang fungsinya adalah untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Namun ini hanya berlaku bila perintah yang sedang berjalan belum komit. Makanya pada perintah yang tadi itu belum bisa berubah nama pasien Tito menjadi Rian. Kita coba untuk rollback yang lebih lengkapnya lagi. Nah, ini ya perintahnya. Kita langsung ke create new routine, lalu ketikkan nama transaksi 4. Berikut adalah perintahnya. Kita coba ini diubah dari nama Tito menjadi Doni. Dan untuk rollback ini adalah untuk menggugurkan data pasien yang akan masuk ya. Dan data pasien itu adalah Bunga, alamat Jakarta, dan jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk update pasien dari nama Tito yang ID pasiennya nomor 6, kita ubah menjadi Doni dengan nama Doni pada ID pasiennya adalah nomor 6. Kemudian klik kirim. Nah, baik, sudah bisa. Lalu kita masuk atau klik eksekusi. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Dari nama Tito menjadi nama Doni.
Dan kemudian yang tadi untuk ID pasien yang nomor 7 dengan nama Bunga itu tidak masuk pada database-nya karena ada perintah rollback, yaitu untuk menggugurkan data yang akan masuk pada database-nya. Dan untuk yang ketiga adalah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback untuk membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Ini adalah contohnya. Data yang akan masuk adalah pasien dengan nama Hanif dengan ID pasien nomor 7. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan nama Tina dan ID pasien 8. Kemudian ada pasien dengan nama Lutfi dan ID pasien dengan 9. Dan untuk pasien ID pasien dengan nomor 8 dengan nama pasien Tina, di sini terdapat rollback untuk checkpoint atau save point-nya. Sehingga pasien Tina ini tidak akan masuk kepada database-nya. Nah, berikut adalah contoh dari hasilnya ya. Dengan ID pasien nomor 8 atas nama Tina itu tidak ada dalam database-nya. Kita coba aja langsung masuk kepada transaksi kelima. Nah, setelah perintahnya selesai dibuat pada transaksi kelima, kita coba klik kirim dan berhasil ya. Lalu kita masuk ke eksekusi. Dan baik untuk nomor 9 atau ID pasien yang ke-9 yaitu Rama ya tadi tidak bisa atau tidak masuk kepada database karena ada perintah rollback. Nah, karena ada perintah rollback to save point pada poin 1 ya. Sehingga pasien atas nama Rama tidak bisa masuk ke database-nya. Baik, untuk selanjutnya adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu untuk memasukkan, insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after.
Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after adalah kebalikannya. Dan untuk lebih memahami trigger, berikutnya akan dicoba dalam MySQL melalui halaman php-myadmin. Dalam menjalankan trigger, tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Perhatikan tabel pada kasus rumah sakit yang ada pada modul 6. Kemudian dari tabel itu ditambahkan dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat, dengan rinciannya sebagai berikut. Berarti kita harus membuat tabel baru ya, dengan tabel obat, yaitu ID obat sebagai primary key-nya. Terus kemudian pada tabel transaksi obat, ID transaksi sebagai primary key-nya. Dan terdapat foreign key pada transaksi obatnya, yaitu ada ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Baik, kita bikin saja terlebih dahulu tabelnya. Masuk ke SQL, lalu ketikkan perintah create table. Baik, setelah selesai membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat, kita isi data pada tabel obat ya. ID obat 1, nama obatnya adalah Amikacin. Kode obat A001 20.000 stok. Kemudian yang kedua adalah amoxicillin. Baik, untuk database obat ya, nama-nama obat beserta harganya sudah masuk atau sudah terdaftar pada tabel obat. Lalu kita masuk pada designer untuk merelasikan. Sebelum itu kita masuk dulu kepada untuk indeks, lalu ubah atau cari foreign key-nya. Dan untuk foreign key ada pada tabel transaksi obat, yaitu ID pasien dengan ID obat. Lanjut lagi kita untuk merelasikan atau mengkoneksikan semua tabel-tabel ini.
Dan baik, setelah selesai direlasikan semua tabelnya, masuk pada trigger ya, menu trigger, create new trigger. Kemudian di sininya transaksi obat aja namanya. Tabelnya kita pilih transaksi obat dan waktunya adalah after. Kemudian masukkan perintahnya. Dan setelah perintahnya dibuat, klik kirim. Dan berhasil ya, untuk transaksi obat telah dibuat tabelnya. Kemudian kita coba. Kita tambahkan ID-nya 1, ID transaksi 1, kemudian pasiennya Doni dengan obatnya betadine, jumlah 1 aja, dan harga betadine itu tadi 7.000. Lalu klik kirim dan berhasil. Kemudian masuk ke tabel obat. Oke, dan berhasil ya teman-teman. Di sini stoknya berkurang 1 dari yang tadi jumlah keseluruhannya ada 5 pada obat betadine. Kita coba lagi. Klik tambahkan 2 misalkan ID transaksinya, pasiennya Luna, dan ID obatnya adalah amoxicillin, jumlah 13, dan harganya itu 15.000. Kemudian klik kirim. Kita cek. Nah, baik ya, sudah berhasil pada bagian trigger ini. Mungkin cukup sekian tugas 3 atau pengerjaan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengerjaannya. Silahkan berikan komentar dan sarannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.